warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya dan Ari insya Allah akan menyajikan masalah tentang teori-teori bahasa. Nanti akan ada 4 tokoh bahasa. Di sini ada menurut teori bahasa menurut Ferdinand de Saussure, kemudian Leonard Bloomfield, John Robert Fried, dan Noam Chomsky. Nah, baik, cek ya. Slide berikutnya sebentar. Ya. Sebagaimana ditulis dalam makalah di pendahuluan bahwa teori bahasa itu mengalami 3 tahapan. Pertama, spekulasi, yang mana ini itu berdasarkan bahasa-bahasa itu berdasarkan dongeng. Yang katanya dulu itu Nabi Adam menggunakan bahasa ini. Dulu itu ular itu ngomong pakai bahasa Prancis dan sebagainya. Nah, ini berdasarkan dongeng, masih spekulasi. Nah, setelah itu ada tahap observasi dan klarifikasi. Hingga memunculkan tahap rumusan teori, sehingga muncul yang namanya teori bahasa. Nah, untuk bahasa sendiri itu ada aliran tradisional dan juga modern. Yang mana tradisional itu mencakup di aliran zaman Yunani, Romawi, kemudian dan lain sebagainya sampai sebelum zaman modern. Nah, zaman modern dimulai dengan aliran strukturalisnya Ferdinand de Saussure, kemudian ada juga di strukturalis Bloomfield, kemudian ada post-strukturalis itu Fried, dan yang terbaru sampai sekarang masih hidup yaitu adalah Noam Chomsky. Ya, Noam Chomsky yang mana sekarang juga mengkritik kebijakan luar negeri Amerika ya. Nanti akan kita singgung di 4 permasalahan. Pertama yaitu biografi, siapakah mereka ini, bagaimana fakta menarik mereka itu apa aja begitu. Kemudian konsep bahasa yang ditawarkan oleh para tokoh ini seperti apa. Kemudian ciri-ciri dari aliran bahasa di setiap tokoh ini bagaimana, dan bagaimana pengaruhnya dalam kajian linguistik. Baik, selanjutnya saya akan bahas di tokoh pertama. Di sini ada Ferdinand de Saussure. Dia adalah strukturalis ya. Nah, ini tuh dianggap juga beliau dianggap sebagai bapak linguistik modern ya. De Saussure lahir di Jenewa di Swiss, Eropa pada tanggal 26 November 1857. Dia kemudian di usianya yang 15 tahun, fakta menariknya sudah menulis tulisan tentang tata bahasa berjudul Essai sur Language. Jadi ini luar biasa ya. 15 tahun kita baru lulus SMP mungkin ya. Ini udah pendidikan. Kemudian beliau juga mempelajari Sanskerta dan juga mengajarkannya. Kemudian sebelum mempelajari bahasa, beliau belajar kimia di Jenewa. Kemudian belajar bahasa di Universitas Leipzig dan juga Berlin. Kemudian dia dikenal sebagai bapak linguistik modern karena ada buku yang berisi gagasan-gagasannya yang berjudul ini. Cara bacanya juga saya kurang tahu ya. Code the Linguistic General. Nah, ini sebenarnya bukan ditulis oleh de Saussure, ini ditulis oleh kedua muridnya. Jadi ketika kuliah, si dua murid ini aktif nulis pemikiran-pemikiran de Saussure terkait bahasa. Nah, sehingga dia tulis setelah kematiannya, setelah beliau meninggal, 2 tahun setelah itu buku tersebut dirilis oleh kedua muridnya. Nah, semoga kita juga gitu ya, selaku mahasiswa bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Apalagi kemarin kita baru kehilangan Prof. Ajis, walaupun masih satu pertemuan ya kita ya, tapi satu pertemuan itu sangat berisi. Nah, itu fakta menarik tentang Ferdinand de Saussure. Selanjutnya konsep bahasa yang ditawarkan. Nah, dalam konsep bahasa ada sekretarisnya Ferdinand de Saussure, itu ada istilah la langue dan juga la parole. Nah, langue sendiri itu keseluruhan sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi dan ini bersifat abstrak. Sedangkan parole itu wujud konkretnya.
Nah, wujudkan ilmu linguistik yang selalu dikaitkan dengan FIT, yaitu teori konteks situasi untuk menemukan arti dan analisis prosodi dalam fonologi, serta teori konteks situasi ini menjadi dasar teori linguistik FIT. Beliau menolak setiap usaha untuk memisahkan bahasa dari konteks dalam kehidupan manusia dan budaya. Nah, analisis. Nah, yang dimaksud apa namanya konteks yang disampaikan oleh FIT ini, kalau kita contohkan dalam bahasa Indonesia, misalnya apa ya? Kalau di kelas misalnya kita upayakan dengan istilah, nah itu bisa kita artikan itu tandanya menyuruh diam, menyesuaikan dengan konteks yang terjadi di kelas itu sendiri. Apakah kalau memang kelas sedang dalam keadaan risik, ketika ada seorang guru atau segala macamnya, ketika salah seorang murid memberikan bahasa atau gerakan atau istilah seperti menyuruh diam begini, ya otomatis kita mengartikan itu sebagai memahami konteks yang terjadi pada Nah, selanjutnya ciri-ciri aliran Firtian. Ada 4 hal yang menjadi titik berat teori FIT, yaitu komponen sosiologi, teori makna, analisis makna dalam bahasa level, struktur sistem, dan teori fonologi. Dalam komponen sosiologi dalam kajian linguistik, John Rutherford mengembangkan gagasan Bronislaw Malinowski tentang bahasa, yang mana Malinowski menyatakan pentingnya penempatan kata-kata dalam konteks keseluruhan ujaran pada situasinya. Inilah yang disebutkan the context of situation tadi. Bagi Malinowski, konteks ini merupakan lingkungan fisik sebenarnya dari satu ujaran. FIT juga memakai istilah context of situation, namun dengan makna yang lebih umum dan abstrak. Bagi dia, konteks tersebut adalah arena hubungan field of relation, yaitu hubungan antara orang yang memainkan peran dalam masyarakat, kata-kata yang mereka ucapkan, dan objek-objek lain. Kejadian-kejadian dan seterusnya yang ada hubungannya dengan orang-orang dan ujaran itu. Dalam bidang sintaksis, FIT mengembangkan teori sanding kata atau istilah lainnya collocation. Yang dimaksud collocation ini adalah dua kata atau lebih yang dianggap sebagai butir-butir kosakata sendiri, dipakai sandingan antara satu dan lainnya yang lazim dalam bahasa tertentu. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia itu kita akrab dengan kata renta selalu bersanding dengan kata tua, atau kata belia bersanding dengan kata muda. Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir leksikal itu satu sama lainnya berkaitan. Oke, selanjutnya pengaruh John Rutherford dalam kajian linguistik. Pengikut aliran FIT yang tadi sudah saya sampaikan disebut juga kaum Firtian. FIT merupakan linguistik aliran London. Dia juga guru besar pada Universitas London pada tahun 1944 sampai dengan 1956. Aliran ini juga kemudian hari dikembangkan oleh Halliday, yang membuat artikel yang memotivasi Halliday untuk membuat artikel dengan sebutan Neo-Firtian. Jadi Noam Chomsky ya. Mohon maaf ini belum diganti ya. Ini adalah sekretaris tapi transformasi generatif. Baik, Noam Chomsky biografinya beberapa fakta menarik. Pertama, beliau lahir di Philadelphia, Pennsylvania pada tanggal 7 Desember 1928. Dia juga merupakan alumni Universitas Pennsylvania, kemudian lanjut mendapatkan gelar PhD di Harvard,
dan juga mendapatkan gelar profesor di masa sukses. Nah, nggak tahu nih cara bacanya. Kemudian di usianya di 12 tahun, dia sudah membaca tata bahasa Ibrani abad ke-12, yang mana ini buku berat, tentunya butuh tata bahasa yang berat. Kenapa beliau bisa membaca itu? Karena dia juga tumbuh di lingkungan dengan keluarga berpendidikan tinggi. Bapaknya seorang ahli gramatika di bahasa Ibrani. Nah, kemudian dia ahli juga di bidang matematik dan filsafat. Selain itu merambah ke studi politik, dan sekarang terkenal dengan mengkritik kebijakan luar negeri Amerika. Itu biografi atau fakta menarik tentang Chomsky. Selanjutnya konsep bahasa yang beliau tawarkan tadi terkenal dengan transformasi generatifnya. Konsep dari Chomsky ini merupakan penolakan dari struktural dan behaviorisme, yang mana pahamnya behaviorisme itu adalah bahasa dapat dipelajari dari lingkungan sekitarnya. Nah, Chomsky itu berpendapat bahwa bahasa adalah kunci untuk menguasai akal dan pikiran manusia. Jadi manusia merupakan makhluk spesial yang mana dibekali dengan bisa berpikir dan berbahasa, begitu. Kemudian transformasi sendiri itu bisa diartikan berubah atau menyusun kembali. Sedangkan generatif di sini bisa bermakna dua. Pertama, produktivitas dan kreativitas. Jadi tadi berubah dan menyusun kembali, memproduktif dan dengan cara yang kreatif, dan juga makna selanjutnya format eksekusi atau bisa dikombinasikan, bisa kita atur-atur. Selanjutnya, paham Chomsky juga itu menyebutkan bahwa anak sudah dibekali yang namanya LAD atau Language Acquisition Device, peranti dalam memperoleh bahasa. Yang mana setiap anak pasti punya ini, yang mana itu yang akan membuat anak itu bisa berbahasa. Selanjutnya terkait ciri-ciri dari aliran Chomsky. Pertama, bahasa dianggap sebuah sistem mempunyai keterikatan satu dengan yang lainnya. Kemudian bersifat mentalistik atau kejiwaan. Kemudian bahasa juga merupakan innate atau warisan, ya, warisan. Selanjutnya dalam teori Chomsky juga dikenal istilahnya kompetensi dan juga performansi. Kalau kompetensi dalam bahasa Arabi itu al-kafa'ah, al-lughawiyah, kalau performansi itu al-ada, al-kalam. Kemudian ada juga struktur luar dan juga struktur dalam. Struktur dalam itu apa yang ada di benak kita, segala sesuatu yang ada di benak kita. Nah, ujarannya, apa yang kita sampaikan itu adalah struktur luar. Kemudian juga beranggapan bahwa bahasa itu bertolak dari kalimat. Jadi dari kalimat baru nanti ke bawah. Jadi bukan dari bawah, bukan dari fonem. Tapi kalau dari Chomsky itu dari kalimat. Sehingga nanti kalimat jadi frase dan kalimat jadi frase dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian Chomsky juga beranggapan bahwa bahasa bersifat kreatif. Karena tadi ya, Chomsky ini transformasi generatif, dia berubah dan menyusun kembali dengan cara yang kreatif. Kemudian hipotesis natural dan juga